Wih, masih ada ini dinas kebersihan. Kemarin si Coki buat ngeluarin pendapat Coki lagi. Keren dia. Kan emang seneng. Apa katanya? Bahkan aku kasih tau nih, nenek kandungku sendiri, mamanya Nenek. bapak, nenek. Oh nenek, anak baru Komtung langsung ngusir gua, gila lo semua. Ya kalian gila sama kami berdua kok, sana kok. Yang lama-lama kan memang diusir. Oke, lagi-lagi dua orang ini datang lagi ke Gibah. Kenapa? Kami punya gibah. Oh iya, ini anak kembar. Enggak kembaran, kenapa kembar? Enggak. Kamu tidak tahu di komen-komen gibah itu untuk siapa? Untuk kami berdua. Iya. Arya, umurmu tidak panjang di gibah ini Arya. Oh jadi karena lo pakai baju Gibah? Iya. Saya punya Gibah sekarang. Yoi. Ini tuh udah ada konsepnya. Lu tuh Gibah, gue udah terbakar api neraka. Jadi sebentar lagi lu akan terbakar juga. Insya Allah cuman dia aja. Insya Allah cuman. Kenapa, Cuk? Hah? Kok lu nggak mau terbakar? Saya tidak mau terbakar di api neraka. Oh emang udah suci? Terbakar di penjara. Karena sudah terbakar di penjara. Oh udah panas. Sudah panas. Dan yang paling lucu ini, Selamat. lu tau nggak? Halo. Gue kemarin ngecek Wikipedia kan biasanya kita nama ada. Iya, Kira nama nggak kita ada Wikipedia. Semuanya Penjelasan. juara 2 suci 8. Iya, penjelasan itu. Perjalanan karir. McDenny juga harusnya ada dong. Ada lah. Kita cek aja kali ya. Kenapa dicek? Wikipedianya apa isinya? Jangan dicek dong. Kenapa? Memori. Biasanya Saya kembali lagi memori. harusnya ada nih. Ada. Perjalanan Karir segala macam. Lebih duluan gua dong. Iya, lebih Iya lah. duluan gua dong. Secara entertain, Kang Denny lebih duluan. Di TV mana-mana saya sudah Dani pernah masuk. Wardana. McDani. Oh McDenny aja berarti. Wih, aktor. Wah. Kita lihat nih. Wih. Masih ada ini dinas kebersihan. Masih ada foto-foto dinas kebersihan. Ini tuh lagi acting kan tuh. Itu ada lagi pakai baju ini. Iya, oke, Jack. Oke, Jack, tapi tengok itu kalungnya warnanya apa? Nah, Bukan nih, jangan. oh jangan gitu, jangan Tapi sebelum ini memang sudah siap-siap. Oh iya. Kalungnya warna oranye. Itu pertanda. Gila. Hati-hati kamu. Gak ada aku ngomong, gak pernah aku. Infonya langsung ini. Ada itu. Oh ini langsung tuh. Danu Jayawardana ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Enggak, bangsatnya tuh kan gua udah keluar nih. Jadi orang kalau nyari job, dari nyari talent, McDani nih. Nih bagus nih McDani. Ketangkap. Kan bisa diedit. Lu penyalahgunaan narkobanya dimasukin di pala. Itu yang gua tanyain ke polisi, Pak, saya makainya bener, salah. Salah gunanya di mana? Pertama, saya duit sendiri nih. Terus penyalahgunaan narkobanya apa? Saya make bener, nyedot bener nggak di. Pemakaiannya udah bener. Betul. Barang yang salah. Barang yang salah. Aku nggak ngerti yang kayak gitu. Oh iya. Jauh aku. Dia Bang, nggak pernah. Abang ngomong kayak gitu orang-orang pasti. Oh iya Toki pasti. Padahal enggak tuh, nggak pernah sama. Dia taunya Yonek kan raket. Rakyat tahu. Ini udah, ini editor bangsat lagi. Yang kayak gini nggak diedit lagi anjing, malah dititit gitu enggak. Tapi itu gara-gara gibah katanya. Gua taunya itu gara-gara ketika gua masuk di gibah langsung masuk Wikipedia. Kok ketawa? Oh masuk Wikipedia setelah gibah. Iya, karena berarti orang Wikipedia nonton gibah. Dia tahu info dari gibah. Oh iya banyak-banyak. Aku juga gara-gara gibah kemarin di follow sama akun sepak bola Bali. Apa? Bali United. Bukan Bali United, info sepak bola Bali. Ya, yang penting nanti semoga Bali United nonton terus diundang kan. Betul. Dan bakal Gibah dia ini gibah sama pemain bola Bali United, silakan cecein tuh petinggi-petingginya siapa? Kemarin itu Peter Tanuri. Peter Pemilik. Cech. yang tidak percaya Peter sama Cech pemainnya ya? ya. Peter Tanuri. Peter Cech kiper. Peter Cech kiper. Ya udah masa nggak boleh Peter Cech nonton? Boleh. Ya udah. Sebetulnya diundang ke Chelsea. Lu mah segala nyambung anjing. Chelsea dia udah pindah. McDenny baru keluar nggak tahu gosip-gosip. Dia bahkan baru tahu sih Coki pernah kena kasus gara-gara nge-tweet banjir. Oh. Iya, gua juga baru tahu si Coki pernah ini gara-gara apa? Corona ya. Nah, dia sekarang makanya corona ya. dia nggak main di Twitter lagi. Dan gua juga baru tahu ternyata si Erwin itu
wakil presiden. Iya, Erwin dulu adalah wakil presiden. Yang lainnya nggak pernah tahu. Kalau gua tahu dari kemarin gua nggak akan keluar penjara. Gua nggak mau wakil presiden Cina. Matt Denny baru keluar penjara religius. Oki juga baru keluar religius. Keluar dari mana? Keluar dari rumah. Oh iya. Ya kan. Amit-amit kali memang mulut. Sorry, gua belum tahu nih. Oki agamanya apa emang? Ya Islam lah jadi. Masa ada orang Islam kayak gini? Kayak mana? Anjing babi. Mana ada? Ada Uus. bener Uus. Uus bukan Islam dia. Role model. Ini juga cerita Uus dulu ya. Uus kan waktu itu pernah diserang sama ormas ya. Gara-gara dia yang ini lah, oh iya. itu. Terus gua pikirnya tuh dia akan pakai jenggot gitu. Taunya nambah tato. Malah nambah tato. Aduh, ya Allah. Is the best. The best. The best. Jangan digituin kalau teman begitu, itu salah arah, harusnya dilurusin. Harusnya gimana? Tatonya sebelah sini. Oh, karena tatonya nggak lurus. Gua kira dilurusin apanya. Ya terserah dia lah, hidup dia itu lah. Gua mah nggak bisa ngatur si Uus sekarang. Oh iya. Ya. Karena emang tatunya dia. Iya. Nggak mungkin abang yang ngatur tato-tato dia kok. Dia yang punya badan kok. Iya. Katanya suaranya Gibah jelek. Tapi itu videonya tuh ada suara gitu. Gue nggak tahu itu suara apaan. Tadi menurut lo berdua setan. Nggak ada menurutku. Nggak ada, kalau menurut lu gua apa? ada kemungkinan. Karena setan itu hidupnya di ngambang nih. Dia tuh ngambang kan belum masuk ke ranah yang nanti lah apa? Jadi masih ngambang. Kan ini frekuensi kan ada di udara. Ketabrak lah. Turbulence dia. Oh minta setan. Dia memaksa kita untuk mempercayai logika omongannya itu. Turbulence. Kalaupun setan nggak apa-apa. Ini kan rumahnya Bang Danet, orang Katolik. Dia setan Katolik. Pakai jas bagus. Dracula. Makanya suaranya Dracula. Oh iya, Dracula. Kalau kunti kan Jadi aman, nggak Ya, apa-apa. aman. Silakan setan keluar. Tinggal pakai kaos panjang begini. Nah itu jangan gangguin kita. Harus diem, biar suaranya bagus lagi. Oh iya. Nanti kita kalau nongol, komen aja komen. Komen aja. Iya. Atau nongolnya nggak apa-apa di sini, cep gitu tiba-tiba. Jangan dong. Iya dia yang takut kan. Aku lebih bagus dia nongol. Gue punya anak kecil di rumah 2. Lu mah belum punya anak. Emang kenapa? Kalau ngomongin gaib-gaib tiba-tiba nempel ke rumah. Tiba-tiba anak. Anakmu ketempelan berarti. Enggak, gue yang ketempelan. Ya udah. Enggak. Ya udahlah. Anaknya masuk, bapak setan gitu. Bapak setan. Itu namanya enggak ngehina anak gue itu. Kan sampai sekarang masih Om gitu, lupa lama. Enggak, tadi aku Kidaus. Tadi aku jemput dia ke rumah. Oh, iya. Dadah papa gitu. Lu kan? Iya. Sekarang ini yang paling rame. Kemarin si Coki buat ngeluarin pendapat Coki lagi. Keren dia. Kan emang seneng. Apa katanya? Aku nggak tahu. Dia bilang gini. Kenapa lu nggak tahu? Lu nggak follow Instagramnya? Lu malas ya? Nggak follow. Kenapa sih? Kan biarin orang punya pendapat kayak gitu. Kalau lu nggak suka gitu. Gue belum ngomong pendapatnya. Maksud gue kenapa nggak follow Coki? Oh. Ya nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Dulu ku follow kan Instagram yang lama, terus dihack kan, nggak bisa lagi. Abis itu nggak tahu aku Instagram barunya apa. Ada Coki Pardede 666. Oh ya udah nantilah dilihat. Dilihat apa di follow? Dilihat lah. Lu mah benci sama orangnya tuh kelihatan tau. Mana aku benci? Nggak follow nggak apa-apa. Ya iyalah. Tapi kan follow ML di follow gitu. Enggak. Nah si Coki itu dia ngomong gini. Orang kalau dia kontroversi diomongin banyak netizen. Apa kata? Katanya orang kalau Terlalu tadi kurang jelas. Apa Coki kontroversi atau kontroversi. Ya. Kenapa kontroversi? Ya gua Nah, Terus? Coki berpendapat kalau ada orang meninggal, terus kita nggak harus ngelayat. Ya konteks dia bilang itu. Karena Coki jarang ngelayat ini. Iya maksudnya gini, dia ngomong kalau orang meninggal nggak harus ngelayat kan? Dia bilangnya itu spesifik nggak? Ya ke semuanya gitu, ke semua umum. Bahkan kata dia Mau deket atau enggak? iya kata dia pun kalau gua datang pun nggak akan hidup lagi. Oh endingnya begitu. Iya. Oh ada yang begitu. Kontol. Kontol. Ya memang iyalah kalau orang meninggal nggak harus datang. Kalau misalnya nggak harus, kalau misalnya nggak Meskipun lu kenal. kecuali keluarga. Nggak, kalaupun temen juga. Yang penting Beni meninggal Meninggalnya di depan sebelah- rumah lu. Depan rumahku. Meninggal. disubur. Lu Terus? melayat nggak meninggal? Ya enggak lah, pasti kan dibawa ke rumahnya ke Jogja.
Lah, tapi kan bisa ikut ambulan. Iya. Capek jalan jauh bro. Beni gitu. Ada keluarganya kok. Kenapa aku? Tapi lu tipe yang setuju gitu kalau jauh. Tapi Kalau jauh enggak lah, kalau dekat mungkin saudara, diusahakan keluarga pulang aku. Enggak, sebenarnya ini konteksnya kemana juga harus jelas ini. Karena kalau misalnya lu bilang setuju atau tidak, pada dasarnya melayat itu sunnah. Oh. Bener. Siap-siap nggak nih dengerin ayat dari gua? Tapi lu setuju juga? Ya setuju nggak setuju kalau gua ya. Setujunya memang tidak apa-apa tidak melayat. Cuman kalau sesama muslim, ya itu bukan keharusan. Itu namanya berempati kita sama orang yang kena musibah. Bener, karena gitu. kalau di muslim, kecuali lainnya aku nih, kan sekarang udah di Jakarta tinggal. Kalau di Tetangga Jakarta lu nggak muslim maksudnya? tinggal di sebelah rumahku ada yang meninggal. Kan aku nggak kenal tuh sebenarnya. Iya. Tapi kan di lingkunganku, ya aku ngelayat lah. Gitu. Meskipun nggak kenal. Meskipun nggak kenal, tapi kan konteksnya di Islam juga karena nggak ada enak aja sunnah, ada sunnahnya memang. Bahkan kalau nggak datang seperti itu malah dosa kan. Nggak dosa. Kalau sunnah itu lu dilakukan dan berpahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Kamu ini kurang paham. Belum lengkap. Masuk penjara dulu. Udah pokoknya gitu aku. Tapi setuju berarti yang betul coki ya? Setuju. Ya setuju kan, tapi Kali ini setuju kalau misalnya orang meninggal kita nggak harus ngelayat. Ya setuju kalau misalnya satu nggak kenal, satu lagi jauh. Kalau kenal, kalau kenal, ini orang-orang kayak gini tuh bikin orang jadi berargumen. Akhirnya orang-orang itu kehilangan empati karena percaya oh iya nggak usah nggak apa-apa. Lama-lama, mungkin takut. kan tadi aku jelasin kalau tetangga samping rumahku ya ya aku bilang datang. aja kalau gitu. Wah, Coki itu salah ngomongnya. Kamu nggak harus setuju sama Cokinya dong. Kalau kamu setuju sama Coki, makin banyak yang setuju sama Coki. Semua manusia di Indonesia hilang empatinya. Coki kan nggak ngejelasin semua. Gila. Aku pun bisa kok cuman gini. Gila apa? Bisa, tapi pelan-pelan dia rusak ini. Alah Bang Danet. Duitnya banyak ya? Iya. Buat lagi. Maksudnya gini, Coki itu kenapa diserang mungkin karena statementnya tidak lengkap dan jelas. Kalau aku kan ngomong lengkap dan jelas. Dia akhirnya bikin statement tuh di IG story. Bilang di apa? Instagram TV. Gua nggak nonton sih. Tapi intinya menjelaskan itu. Harusnya nih kayak orang-orang kayak lu itu ngasih statement kayak gini tapi mengarahkan. Ya, harus lebih baik. Mungkin gitu yang aja. diserang netizen karena itu benar kata McDane tadi. Takutnya orang-orang jadi setuju, oh udah nggak usah melayat deh. Iya kan tidak menjelaskan. Di sini kan aku menjelaskan. Mana tadi nggak jelas? Nggak ada jelas. Oh, kalian orang belum ngomong pun. Kan aku ngejelasin. Nggak ada. Ada jelasin apa? Kimaknya ini kalian dua nih. Kan tadi aku bilang kalau misalnya ada orang meninggal, aku tidak kenal. Ya. Ya ngapain? Aku nggak kenal. Kalau nggak kenal, tapi di samping rumahku, ya aku harus datang. Karena nggak enak sama tetangga. Karena nggak enak doang. Kok bisa tuh sebelah kenal, sebelah rumah nggak kenal? Iya. Sombong. Parah. Uju. Kamu tuh uju. Sebelah rumah saya nggak kenal. Nggak kenal emang. Parah. Apa memang harus kenalan? Ya harus kenal. Sosialisasi. Nih. Dia tahu negor Salah satu warisan dari Nabi Muhammad adalah dekat dengan tetangga. Aku negor setiap hari, tapi nggak tahu namanya. Ya negor kok kayak orang Batak kenceng gitu. Woi. Enggak lah, itu ngajak berantem. Aku asal jumpa. Tiap pagi tuh kan ketemu. Tapi aku nggak kenal namanya. Kenapa nggak mau kenal? Apa karena beda agama, beda ras? Wah, rasis. Ini ku jelasin secara lengkap kenapa aku setuju ketika ada orang meninggal nggak perlu ngelayat. Bukan berarti semua orang meninggal nggak perlu dilayat. Seperti tadi ku bilang temanku SD misalnya meninggal di Medan. Siapa temen lu SD? Misalnya ada orang meninggal pasti ada. Sudah ya, ada. Sebutin lah, jangan sampai lu ngedoain orang yang belum meninggal, ternyata teman-teman SD-nya belum meninggal, pas dia ngomong ini besoknya meninggal. Pas nonton. Ada di Wikipedia. Nah, ini bahkan ku kasih tahu nih. Nenek kandungku sendiri, mamanya bapak. Nenek. Oh, nenek. Sorry. Ada gangguan tadi. Ya neneknya dulu kan dipanggil Neng juga, Neng. Oh iya. Enggak. Nenek orang Jawa panggil Mbak atau Mbok gitu. Mbahmu. Nenekku. Tapi kalau ketemu orang Sunda pasti Neng dulunya. Iyalah. Ya maksudnya jangan mana-mana dong. Nenekku kandung nih. Nenekku kandung ibunya ayahku meninggal. Pada saat itu aku lagi di Aceh. Lagi apa? Lagi pertandingan bola. Oh, kira lagi beli ini dodol. Lagi pertandingan bola, aku pertandingannya pada saat itu hari Senin. Dan gak main juga ya? Nenekku
Nenekku kalau Main nggak nggak? salah main. Oh, main. Nenekku meninggal hari Senin itu juga. Oh jadi bertepatan dengan lu Hari main pertandingan. bola. Aku tuh dikabarin sama ayahku. After match setelah pertandingan malam. Padahal neneknya meninggal sebelum pertandingan. Di hari pertandingan. Nonton dulu. Enggak lah, Kegebok. ngapain nonton? Siapa nonton? Nenekku nonton Nonton bola, pertandingan. kan nonton bola. Enggak. Oh dia di rumah. Dia meninggal hari Senin pagi. Emang lagi sakit. Sakit, udah lama sakit. Ya udah, maksudku bukan berarti aku jadi nggak peduli sama nenekku segala macem kan. Nah setelah habis pertandingan pulang langsung ke makam. Kalaupun dikasih tahu juga lu belum tentu datang juga karena Belum tentu datang karena jauh. Satu jauh, satu Dan lagi. karena itu nenek juga bukan ibu lu. Maksudnya? Iya kan, biarin nenek. Ini bukan ibu gua. Gua kan lahir dari ibu gua, bukan dari nenek gua. Tapi kan kalau nggak ada nenekku itu nggak ada aku. benar. Jangan Ya, aneh-aneh muncul siapa tahu orang kayak enggak, gitu itu makan kalian. gitu. Aku nggak pernah mikir gitu. Dia sendiri yang mengeluarkan statement kayak Nanya, gitu. kita nanya. Nggak nanya. Berarti pokoknya kalaupun dikasih seperti itu, taunya, maksudnya nggak datang juga nggak apa-apa. Maksudnya lagi pertandingan. kan aku pertandingan. Nah, bahkan orang tuaku sendiri memahamin kondisi pada saat itu. Oke, harus konsentrasi. Kalau misalnya pun dikasih tahu, aku satu nggak bisa pulang, satu lagi nanti mau pertandingan aku pasti nggak akan Itu konsentrasi. repot kalaupun datang nabur bunga pakai sarung tangan kiper kan ribet. Enggak, kan tetap kan buka. Tapi berdoanya lebih enak. Lebih besar ya? banyak, lebih gede. Oh. Setelah pertandingan. Oh dia nangkap semua doa ya? Hop, masukin ke kuburan. Ada orang lain lagi doa. Doa buat orang lain diambil. Yang aku berdoakan, aku kan nangkep itu cuma nangkep bola, bukan nangkep doa Kirain. sarung tangan. Enggak, berarti tujuan sebenarnya harusnya begini bahasanya. Itu lu bukan setuju dengan Coki tidak melayat juga tidak apa-apa. Enggak. Lu mau melayat tapi karena ada sesuatu. Oh ada alasannya. Karena alasannya. Bukan karena males. Bukan karena males. Enggak ada aku bilang males juga tadi kan. Iya, bukan karena nggak ngelayat juga nggak apa-apa. Iya kan, Karena- tidak melayat karena- juga tidak apa-apa, asal ada alasannya kan. Asal Ya ada tadi alasannya. nggak ada, tadi dia nggak gitu. Ini ada. Ini baru. Ya udah, ada. Lu orangnya gampang diserang ya, gampang berubah ini. Oh, enggak berubah, cuma bener nggak apa-apa nggak ngelayat, asal punya alasan yang jelas untuk tidak melayat. Oh, bukan karena males aja. Iyalah, mana mungkin lah. Tuh. Karena waktu nyokap gue meninggal, teman-teman gue datang seneng rasanya. Iya bener. Kenapa? Lu seneng nyokap lu meninggal? Teman-teman gue datang, gue seneng. Oh, nyokap gue terhibur. meninggal sedih, tapi pas dapat uang selawatan seneng. sedih lah, sedih. Mulut anjing kayak gini. Sedih lah. Bagus lah, Sedih bagus kan? lah. Sedih. Tapi Tapi jangan juga lu bener. melayat dengan bahasa-bahasa yang terlalu lebay. Udah, jangan. Aku nggak pernah. Sama jangan pernah nanya kenapa meninggalnya. Iya. Itu sering banget ditanyain. Gue ceritain mulu. Nah aku Dan lu ceritain dulu ya? Bahkan aku Padahal sendiri sedih lagi, Aku bangsa. sendiri nih ya. Kalau misalnya ada temennya orang tua teman meninggal, tidak akan ku ucapin bela sungkawa pada hari itu dan tidak akan ku tanya pada hari itu. Seminggu setelahnya baru aku ngomong. Lu goblok, itu namanya goblok. Kenapa? Orang udah lupa nih seminggu tuh. Lu ingetin lagi. Udah happy ya, udah. Iya. Udah happy bangsa. Udah happy, lu ingetin lagi. Gak apa-apa, maksudku gini, karena setauku ya, ku tanya teman-teman, pada saat orang tuanya meninggal di hari H, kok nggak peduli sama ucapan-ucapan orang turut berbela sungkawa Tapi ya segala. setidaknya empati kita terlihat di situ. Nih ada batasnya 3 hari itu lebih baik mengucapkan. Sisanya jangan, karena mengingatkan. Ih, ini ini. seminggu. Ustaz Orang Megdin. udah party. Kenapa langsung party? Lagian kenapa? Seminggu langsung party. Kan banyak Itu yang banyak. begitu, banyak. Biar yang hilang begitu. sedihnya, biar hilang. Banyak yang gitu, tiba-tiba lu turut berduka Inilah. cita, bangsat, gua udah happy. Ah, berduka cita apa ya? Nyokap lo meninggal. Anjing gue inget. Wah, anjing lu kayak emang. Gue udah lupa gitu. Persepsi orang ini lain memang cara berpikir. Ya, tapi memang Aneh. memang paling males tuh ditanya meninggalnya kenapa. Kalau bela sungkawa turut berduka ya itu mah nggak apa-apa. Ya cukup gitu aja. Sabar ya. Jangan kayak sahabat kau Lolok. Kenapa? Waktu Hibzi meninggal juga ibunya. Hibzi, piatu Oh, mania. Kelang seminggu. Gak lama kemudian Ibunya. bokapnya Lolo meninggal. Gue gantian Lolo piatu mania. Jadi bikin klub piatu. Oh, piatu. Kita semuanya kan ya bikin klub piatu gitu. Bagus lah. Kita semuanya. Ya jangan kita, ibu gua masih ada. Masih ada? Bokap gua yang nggak ada. Oh. Bokap gua meninggal pada saat gua di penjara. Oh iya. Keren. Kok keren? Lu Jadi momen yang sangat luar biasa. lu nggak bisa ini ya. Izin nggak boleh sama saya pengen. Oh, gua tanya. udah jadi pas hari itu tuh
istri gua bilang gitu. Tadinya dia nggak mau bilang. Oh, udah istri lu datang ke penjara tuh. Nggak mungkin dong datang ke penjara, dia kan bukan pemakai. Nggak, dia nelfon. Kan bisa kunjungan sih. Kunjungan? Oh bukan. Nggak, nelfon pakai teleponnya petugas. Pas bokap lu meninggal lu di penjara terus istri ngasih tahu. Pas di penjara bokap meninggal gitu. Istri ngasih tahu. Boleh izin nggak sih itu, Bang? Boleh izin keluar nggak sih? Gue bilang sama pengacara gue, coba bilang boleh nggak izin. Ternyata harus ngurus dulu 2 hari. Ditungguin tuh bokap lu. Gue sempet bete gitu. Gue nggak bisa datang ke pemakaman. Ya pemakaman untuk nunjukin kalau gue di penjara gitu kan. Oh, keren. Ayah, lihat gol ini, bagus kan? Prestasi. Kenapa gitu? Enggak, maksudnya tuh. Tapi kalau Nggak bisa dipikir-pikir ngelayat lagi ya. kalau gue datang, itu bakal menjadi kesedihan yang hakiki. Gitu. Oh berarti baru ya meninggalnya ya? Baru lah. Ya tim junior dong. Iya. Setidaknya gue ada prestasi. Lu masih Nggak ada? asik lengkap, bro. Nggak asik lu. Kok nggak asik? Wah kasihan. Kok nggak bisa kan nelpon tiba-tiba? Halo Bu, nggak bisa kan? Bisa. Anda juga Gua tidak bisa masih ibu masih, bapak yang nggak bisa. Bisa nelpon. Bapak apa kabar? Bisa Tidak gue ke ibunya McDenny. Bisa gua ke bapaknya dia. Tapi bokap lu nggak ada emang. Udah nggak ada juga loh. Enggak lagi pergi aja. Oh, cerai. Iya udah bisa karena meninggal kan. Oh, bisa aja namanya. Meninggal. Mau kalau nikah kan, mama kalian nggak? Ya jangan dong. Nggak mau. Udah tua ibunya. Iya lu, gila lu. Mana tahu Mabuk-mabuk lagi dia. Kenapa mabuk? Emang suka mabuk gitu? Kan ada masalah lagi kan. Enggak suka mabuk. Maksudnya ibu gua guru. Oh. Ibu gua guru yang menyelamatkan gua waktu gua dipalak sama 2 orang pakai celurit. Memang intinya pendapat Coki mungkin Ketawain guru. Apa kenapa profesi guru kenapa? Kok ketawain? Kenapa sih, Ki? Kenapa sih ada masalah sama guru? Gak ada guru kita nggak. Lu walaupun nih guru SD yang Mulutmu ku cabe nanti. Mulutmu ku cabe nanti Nggak boleh kamu. dong, nggak boleh Aku kenapa tiba-tiba aku nggak ada ngomong apa-apa kok benci guru? tadi guru gitu, bukan itu guru. Ada orang aku tak. Cuman gitu. Ketawanya kenapa? Ketawanya karena Gitu. Udah luruskan ini. berarti intinya Intinya seperti itu. Maksudnya harus ada alasannya. Mungkin tadi mungkin ya Coki nggak tahu. pernyataan Coki itu tidak lengkap. Mungkin. Dan arahnya juga nggak jelas kan. Jadi ku- sengaja kalau dia kayaknya sengaja memang untuk meramaikan aja sih kayaknya. memang begitu kan. Memang gitu, Bang. karena aku kan Sabar. karena aku Kesel gue kenal. kadang-kadang Mas Coki. Karena Lu aku masuk kenal. Islam apa? Jadi lu terarah gitu. Coki ini dia tidak percaya. Agama, dia mah nggak percaya agama. Dia- Agnostik ya? Nah itu yang gue pernah ngomong nih sama siapa ya? Malu ya? Jadi Apa? si Coki mah memang ya dia wajar, ya man, karena dia nggak peduli. Dia nggak tahu matinya kemana juga, dia mah nggak peduli dia mah. Iya ya. Dia mah orangnya nggak peduli, nggak ada agamanya, nggak peduli dia. Itu Jadi, percaya dia mah jadi nggak memang harus diluruskan. Ya. Penjelasannya adalah kita boleh mungkin tidak hadir ke Enggak, intinya gini aja. meninggal Melayat orang. itu sunnah hukumnya. Jadi Datang boleh. Tidak juga tidak apa-apa, tapi ada alasannya yang baik. Yang penting ada alasan. Kalau nggak datang kayak males ah. Males. Hah? Apaan sih gitu kayak Coki kan? Kenapa emang nggak datang juga nggak apa-apa? Emang nggak masalah apa? Nggak hidup lagi. Nah itu salah kalau dia salah ngomong. itu. Kalau ngomong makanya juga nggak apa-apa kalau nggak ya memang nggak hidup lagi tapi kan bukan itu intinya. Ada yang ditanya lu kenapa nggak datang melayat orang meninggal? Gua mah lebih enak datang ke undangan orang kawinan. Karena kalau diundang sama orang kawinan yang undangnya ada. Bisa diajak ngobrol. Jadi kalau orang melayat udah meninggal mah dianya nggak keluar, nggak bisa ngobrol kan bangsat itu. Kan bisa ngobrol sama keluarganya. Iya itu bangsat orang itu. Astagfirullah. Yang penting intinya harus ada alasan untuk sebuah pernyataan. Jangan ngeluarin statement nggak punya alasan apa-apa. Pokoknya kami janji Komtung TV siapapun yang meninggal kita datang. Undang kami. Siapa yang meninggal? Ya pokoknya undang aja. Tapi ada fee-nya. Ya buat Kenapa menghibur. dibisniskan? Ya nggak apa-apa menghibur. Oh ya orang kan lagi. Ini orang musib kan kena Oh musibah. bisa bener-bener. Jangan ada fee-nya gratis menghibur. Lah, orang Enggak, kena musibah kita nggak dapat ini kita kena musibah. Gimana sih lu? Lu harus membela keluarga dong. Wah bro. Fee-nya dari ini uang sumbangan. Enggak. Kok enggak sih lu? Udah kalian aja kalau yang kayak gitu. Aku menghibur enggak. Ya gua juga enggak lah. Enggak, karena kan Danet aja. Dia yang mengeluarkan statement. Pokoknya net gua mah nggak mau tahu yang penting tiba-tiba dan ada nih makasih gitu. lumayan bener. Yang menghibur apalagi banget. keluar dari penjara mah nol lagi buat rekening nol. Rekening nol.
Nah, emang rekening sebelumnya dipakai buat bayar apa? Oh, buat hidup istri. Buat hidup istri lah. Yang penting pernyataan tuh sudah statementnya. Iya. Maksudnya harus baik lah. Bukan harus ada Apalagi gini, statementnya, ternyata harus ada alasan. Lu, Coki kan namanya public figure. Semua orang tuh meniru. Emang abang enggak? Ya saya juga, makanya saya ngasih tahu yang terbaik buat kamu. Tolong jaga. Ngasih tahu masuk juga. Ada lagi pernyataan terbaru dari sahabat Oki Rengga. Siapa? Sahabat. Ih, Lolo. Keluarga. Sahabat beda. Kalau ini mah sahabat sejati. Sahabat sejati. Oh, enggak punya. Yang ketika kau senang, justru dia nggak ada. Ketika kau susah, dia ada. Ketika kau senang, dia nggak ada. Ketika kau susah, dia juga nggak ada. Emang nggak peduli. Jadi ada berita dari DW Indonesia gitu. Apakah anak-anak yang dipakaikan jilbab itu memiliki pilihan atas apa yang ingin ia kenakan? Nah, ini ada pernyataan kayak gini nih dari pertanyaan dari DW_Indonesia. Maksudnya apa nih Dewa Indonesia? Tujuannya apa nih? Ya, dia kan nanya. Ya, terus tujuannya apa? ada yang berpendapat, sahabat Oki Rengga, Benny Activity. Oh, berkelain aja. Kenapa sih lu? Emang lu nggak baca? Enggak. Kenapa? Enggak ada muncul. Gue ya. Kok nggak muncul di Twitter? Enggak muncul di timeline. Follow. Tapi Ku mute. Benny parah di mute. Itu sama aja lo agama Islam tapi nggak sholat lo. Semua samakan. Enggak, samakan. tapi Benny bukan berpendapat sama pertanyaan tadi. Jadi si ada akun Citra Kania Cita ini nge-reply kalau pilihan untuk berjilbab dimasukkan sebagai pilihan politik sehingga wajib nunggu orang memasuki usia untuk memutuskan gimana gitu-gitulah. Kalau dengan cara dipilihkan duluan itu ibarat bayi-bayi dikasih kartu anggota pro Jokowi. Ikutin pertemuan pro Jokowi doang dengan dengar visi misi Jokowi doang dan seterusnya gitu. Tapi tidak ngejalaninnya. Sama si Benny dilawan pendapatnya. Bagi anak-anak berjilbab itu ya sekedar pakaian aja buat Benny. Jadi orang pakai hijab ya pakaian aja. Ya kalau buat anak-anak mah ya sekedar pakaian. Belum karena menurut Benny aneh kalau berjilbab harus nunggu gede dulu gitu. Coba pakaian yang netral itu kayak gimana? Emang ada pakaian netral gitu? Karena menurut Benny pakaian yang kita pakai sekarang pun dipengaruhi budaya Eropa gitu. Apa bedanya dengan jilbab? Beda dengan jilbab gitu. Wah, Benny Islam harusnya ini. Iya ya, dia harus Islam ya. Bagus dia, maksudnya. Bagus. Karena buat dia ya anak-anak pakai hijab ya udah pakaian doang. Cuman jangan disamain di hijab sama budaya Eropa karena hijab bukan budaya. Enggak, maksudnya pakaian kita kayak gini nih. Ini kan meniru budaya Eropa gitu. Iya. Kalau hijab juga bukan meniru itu. Emang apa? Bukan meniru tapi menjaga aurat para wanita dimulai dari kecil. Lu mau nanti anak lu dandannya nggak pakai jilbab, celananya segini ditonton sama pedofilia. Ya siapa tahu Anakmu kan ada. Anakmu jadiin contoh ya kan. Enggak kan gua kan ngarahin lu. Aku males memang. Ya kalau anakmu. Ya anak gua udah mulai Mulai pakai jeans. Ya, biar di YouTube-nya banyak yang nonton. Mulai dipakai tank top. Ya Allah. Tapi gue juga setuju sama Benny. Setuju lah. Maksudnya hijab itu pakaian. Ya iyalah. Bukan maksudnya lu gue pakai hijab berarti lu harus ikut agama ini. Enggak. Lu setuju nggak? Enggak. Menurut lu apa? Lu Ya harus, udah, nggak pasti apa-apa. dia terpaksa harus setuju sama Benny atau nggak setuju nih? Kita lihat katanya. Ini membuktikan apakah Oki sayang sama Benny atau Iya, ini membuktikan. lu setuju atau enggak sama pendapat Ayo. ini? Berarti Setuju nggak? bukan sayang tapi cinta. Enggak, Karena nggak punya jawaban nih. Nggak punya jawaban dia. Tapi setuju Iya, ya? Setuju lah. Akhirnya Benny Activity ada satu step untuk mendekati Oki lagi. Pendapatnya bagus ya. Bagus. Oke, jadi intinya ya memang begitu ya pakai. Itu bukan berarti ini ya. Bukan berarti nyekokin. Ya, maksudnya statement dari DW juga kayak nggak tahu ngarahinnya kemana. Iya, Kalau arahnya, saya, arahnya kan nggak jelas. Harus dilihat dulu. Kalau misalnya lu baju begini, ini ya hanya sekedar fashion. Tapi kalau jilbab beda, bukan fashion lagi kalau jilbab. Beda. Tapi untuk anak-anaknya maksudnya ya udah, kalaupun nanti dia udah gede, nentuin pilihannya sendiri juga Sama nggak kayak apa-apa. gini ke anak-anak itu. Emang anak-anak suka disuruh baca? Kan enggak, tapi buat kedepannya. Anak-anak suka disuruh jilbab? Enggak, tapi buat kedepannya. Tapi kalau seandainya anak ini kedepannya memilih agama yang lain, itu hak dia. Itu kafir.
Ya kan terserah dia. Kan udah dewasa untuk Iya kan nggak apa-apa, gue juga terserah gue ngomong. Ya kafir. Oh iya. Iya bener gak bener kan disebutnya kalau ini kan kafir. Oh iya bener. Non muslim lah. Non muslim. Jahat banget kafir. Iya. Aku kayak gini nih lah, bahaya kali mulutnya. Ya nggak bahaya, sama meluruskan. Sama balik lagi ngasih statement tuh yang jelas, jangan hanya statement yang bola liar, mancing bola liar untuk nanya kemana-mana. Contoh kayak gibah ya, kayak gibah tuh bagus ngomongin orang tapi ada ilmunya. Apa ilmunya? Mana ada ilmunya? Ilmu untuk memakan bangkai saudara sendiri. Gak ada ilmunya, gibah tuh gak ada ilmunya. Cuman Nggak, untuk sebenarnya saya tuh kemarin tuh ngobrol kita nih, gimana kalau gibah udah nggak ada lah, takutnya Komtum TV nggak naik gara-gara ngomongin orang terus. Kita harus Tapi ada sesuatu. Orang suka berdosa. Siapa yang suka berdosa? Tidak ada yang suka berdosa. Ya itu penontonnya lumayan. Itu bukan iya. Ya kan? Dan lu ada di situ. Ya iya. Dan orang-orang tuh kebanyakan emang suka berdosa. Ya udah tapi kami nggak mau jadi bagian dosamu anjing. Tapi lu udah ada beberapa episode. Ya udah nggak apa-apa, biarkan kami membersihkan itu. Duitnya udah masuk ke gua loh. Iya. Loh, dosanya udah nanggung. Udah nanggung Tapi udah lah. dosanya. Ini tempat bagus ini. Sebenarnya bagusnya bukan. Ya, iya dong, ini maksudnya gibah Nggak cocok kalau gibah. Biar setnya oke. Nggak cocok tempat sebagus ini untuk ngomongin Ini orang. udah keren tuh live nude gibah. Kau cabut dari sini. Aku mau Ini sama gelasnya- Kang Denny. Kami mau jadi ini nih. Kita punya acara Baru. Anak baru Komtung langsung ngusir gua. Gila lu semua. Ya kau yang gila kok, kami berdua kok. Sana kok. Yang lama-lama kan memang diusir. Udah cukup lah kalau 92 episode ngomongin orang terus. Iya, cukup lah. Kami ini tempat yang Gua baru. ngomongin orang, gua nanya orang yang bergosip gitu. Enggak, Lu mancing. kau yang mancing, mulutmu jahara kau. Masa gua cabut? Cabut, kau cabut dari sini. Kang, setuju kalau ini jadi tempat kita. Mantap. Jangan tawa-tawa. Ini kayaknya secara feng shui bagus. Seksi bagus. Iya, tempat sofa segala macam. Bagus benar. Tapi baju lihat dong tulisannya apa. Gibah. Apa tulisannya? Stun. Gak ada lidahnya. Gak ada. Lidahnya gak ada. Gibah. Katanya nggak suka gibah. Gue cabut juga ini. Kan gibahnya, maksudnya kalau pakai Nggak ngaruh. Ini kita jual merchandise gibah. telanjang ya. Iya, Anak harus. gua perempuan. Tersangkanya gua main Bigo Live. Oh, langsung dibuka nggak punya anak Gue cabut nggak apa-apa. Nah, kan biasa waktu di baru penjara udah dicabut kan. Udah terbiasa. Coba buka bajunya. Ada tatonya nggak? Ada. Nggak ada tuh. Jadi ingetin lagi. Udah bisa kok. Ya udah, gue cabut. Nanti set gue baru, bukan yang ini. Pokoknya tontonan ini jangan buat anak kecil. Ya, kalau ada anak di bawah umur, dampingi orang tua. Kami bakal membuat tempat ini menjadi tempat yang baru Dan kami akan buat anak-anak di Indonesia mencontoh kami. Enggak, aku nggak yakin sih. Aku juga nggak yakin. Aku nggak ngeluarin statement itu, Kang Denny. Ya, nanti. Pokoknya ada ilmunya. Tunggu aja program terbaru dari aku dan Kang Denny.